Nah, jadi tadi kan sudah head or opening sudah dijelaskan ya. Terus content or body or main info juga sudah dijelaskan. Sekarang yang ketiga adalah closing atau penutup. Ya, jadi di penutup ini biasanya mencangkup ada more information atau juga ada contact person atau nomor yang bisa ya, ada juga nomor yang bisa dihubungi atau ada juga sincerely atau siapa yang menulis pengumuman tersebut. Nah, dalam kalimat ini mana yang termasuk di bagian closing? Kira-kira yang mana? Ya. Good job. Jadi dari bagian atau dari kalimat more information. Please, contact. Siapa itu? Farhan. Atau bisa juga Fiona. Sebelum menghubungi antara si Farhan atau si Fiona. Dan siapa yang membuat pengumuman tersebut? Kira-kira siapa? Sincerely, Mr. Ronald. Jadi yang membuat pengumuman ini adalah Mr. Ronald. Oke, dari struktur text announcement, any question? Ada pertanyaan nggak? Ada. Sudah paham? Sudah. Ya, oke. If there is no question, let's move to. Bentar ya. Nah, language future atau kebahasaan dari text announcement. Di sini text announcement itu menggunakan dua tenses. Yang pertama ada simple present tense dan yang kedua adalah present future tense. Present future tense. Ya, kalau yang present future tense itu kita kemarin sudah belajar ya di bab will, going to, plan or intention. Nah, Miss mau nanya dong, mengapa di text announcement ini menggunakan present future tense? Ada yang tahu? Karena present future tense. Kenapa menggunakan present future tense? Karena dalam text announcement ini yang ada di slide ini ya, itu menjelaskan tentang sesuatu yang akan terjadi. Iya, masih ingat nggak? Present future tense itu kan digunakan untuk masa depan atau yang akan datang, belum terjadi. Masih ingat ya? Oh, udah lupa nih. Ingat lah ya, kan baru kemarin. Oke, jadi diingat-ingat ya menggunakan simple present tense dan present future tense. Kenapa menggunakan present future tense? Karena announcement ini menjelaskan kegiatan atau suatu hal yang akan terjadi atau belum terjadi di masa lampau. Baru akan terjadi. Seperti itu ya. Dari language future atau kebahasaan announcement ada yang ingin ditanyakan nggak kira-kira? Tidak. Oke. Next. Kita ke kind of announcement atau jenis-jenis announcement. Yang pertama itu ada event. Kalian sering ya menemukan announcement tentang event, jenis yang event. Di sekolah mungkin sering sekali ya di mading sekolah, mungkin ada event tentang apa namanya ulang tahun sekolah atau hari kemerdekaan atau apapun. Itu
jenis pengumuman tersebut masuk ke dalam jenis event. Yang kedua itu ada missing person or pet or items. Jadi jenisnya itu ada apa ya, menjelaskan tentang Kehilangan. orang hilang, iya orang hilang atau item yang hilang atau sesuatu yang hilang, atau bisa juga tentang hewan peliharaan. Misalkan kalian punya hewan peliharaan atau kucing, biasanya kan sering ya kalian membeli atau memelihara kucing, terus kucingnya hilang, terus kalian bisa membuat announcement tentang missing pet atau kehilangan hewan peliharaan. Ya. Yang ketiga itu ada job vacancy. Apa itu? Pekerjaan. Iya, kalian juga mungkin sering ya, familiar banget ya melihat pengumuman tentang pekerjaan yang ditempel di dinding-dinding mana gitu ya. Sering lah ya, kayaknya nggak asing. Iya. Yang keempat itu ada sad news atau berita duka. Sedih itu berita duka. Dan yang kelima itu ada new product, produk baru. Biasanya kan bisa menggunakan selembaran-selembaran yang yang disebar gitu kan di jalan ya, atau nanti ada sales yang ke rumah gitu. Inauguration, yang keenam itu ada inauguration. Apa itu inauguration? Peresmian. Contohnya seperti apa, Miss? Contohnya ada pengumuman tentang misalkan nih ada peresmian di sini mall apa ya? Rita Park. Nah, sekarang ada peresmian Rita Park, nanti ditempel tuh di mana, di tempat-tempat strategis tentang pengumuman tentang inauguration itu atau peresmian tentang Rita Park itu. Yang ketujuh itu ada marriage atau pernikahan. Dan yang kedelapan adalah pengumuman tentang birth, kelahiran. Okay. Dari kind of announcement, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Silakan perhatikan yang ada di samping ini ya. Contoh teks ini termasuk ke jenis announcement yang mana? Kira-kira? Event. Good job. Jadi announcement yang ini termasuk ke jenis event. Sudah paham ya? Sudah. Next. Lanjut. Nah, silakan ada yang mau baca nggak? Ada yang mau baca? Siapa yang mau membaca teks yang ada di slide ini? Ada? Dilan atau Mbak Fadila? Ada nggak? Tidak ada? Oke deh, kalau ada nggak? Siapa? Ayo. Tidak ada? Oke deh, jadi Miss aja ya yang baca ya. Perhatikan ya. Attention please. All students of ABCD Senior High School are invited to join sport, soccer, and basketball, and English competition, speech, and storytelling on the school anniversary day. The competition day will be held on 20 to 22nd October 2020 at school field. Registration is open from 12 to 19 October 2020. Register yourself as soon as possible and grab a lot of prizes. More information, please contact parents and Fiona. Sincerely, Mr. Ronald. Nah, sudah didengar ya tadi ya, Miss baca
tentang Benar. announcement Benar. Oke. Sekarang kita akan melaksanakan tanya jawab. Miss akan memberikan beberapa pertanyaan. Nanti silakan siapa yang ingin menjawab. Nanti Miss kasih nilai. Oke? Oke. Ya. Question number 1. Ini berdasarkan di teks ini ya, pertanyaannya ya. Nanti kalian cari jawabannya ada di teks ini. Number 1, what is the announcement about? Pengumuman ini tentang apa? This is about competition in the school anniversary. Oke, good job. Jadi, announcement ini berisi tentang competition in school anniversary. Okay, in school anniversary day. Next, number 2, who is the announcement for? Untuk siapa announcement ini? Whoever senior high school. Yeah, all students of ABCD senior high school. Jadi pengumuman itu ditujukan untuk seluruh siswa dari SMA ABCD. Oke, paham ya? Next, pertemuan. Pertanyaan selanjutnya. When will competition be held? Kapan kompetisi ini dilaksanakan? On 20 October 2020. Oke, good job. Jadi, announcement ini atau event ini dilaksanakan pada tanggal 20 sampai 22 Oktober. Oke. Next, where is it? Di mana event ini akan dilaksanakan? At the school field. At the field. Okay. At the school field. Jadi akan dilaksanakan di. Next, why we should join the competition? Mengapa? Because it is and it's very interesting. Okay, because there are lot of prizes. Ada di kalimat ini ya. A lot of prizes dan so it is very interesting. Terus apa ya? Event ini juga free ya. It is free. Yeah. Next, selanjutnya the last question. How we register ourselves to the competition? Bagaimana? We need to contact Fiona or Farhan. Okay, we need to contact parents or Fiona. Ada di bagian paling akhir ya. Jadi more information itu bisa kita bisa mengkomunikasikan atau mengkontak si parent dan Fiona ini. Nah, sudah bisa ya menganalisis 5W plus 1H yang ada di teks announcement ini. Oke. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan dari pembelajaran pagi ini bahwa announcement itu apa ya tadi ya? Announcement. What is the meaning of announcement? Announcement
Iya, announcement adalah pengumuman, teks pengumuman yang bisa secara tertulis, bisa juga secara lisan, dan bisa juga selembaran yang selembaran kepada dan diberikan kepada orang lain mengenai sesuatu hal, baik itu yang sudah terjadi ataupun yang belum terjadi. Oke. Tadi social function atau fungsi dari si announcement itu untuk apa ya? Memberikan kepada halayak ramai. Iya. Jadi untuk memberikan informasi terkait hal yang telah terjadi ataupun yang belum terjadi. Ya, kita berusaha untuk menyimpulkan ya pembelajaran pada hari ini ya. Next, tadi kita juga belajar tentang generic structure atau struktur teks dari announcement. Ada berapa ya struktur teks dari announcement? Ada 3. Yang pertama adalah opening. Yang kedua ada content. Ketiga ada closing. Oke. Sudah paham ya berarti ya. Terus ada lagi kita belajar tentang language future atau kebahasaan dari announcement. Tadi kita menggunakan apa aja kalau misalkan mau membuat announcement? Bisa simple present tense. Iya, bisa simple present tense, juga bisa simple future tense. Oke. Dan yang terakhir adalah jenis dari announcement. Jenis dari announcement itu ada 8. Ada event, terus missing person or pet, and then frequency, set, use, new product, inauguration, marriage, and birth. Tapi di sini kita lebih fokus ke event yang ada di sekolah. Oke. Event yang ada di sekolah, diingat-ingat ya. Kalau misalkan nanti ada tugas disuruh membuat announcement, strukturnya harus benar. Terus language future-nya juga. Oke. Nah, tadi kita sudah menyimpulkan pembelajaran yang telah kita laksanakan di pagi hari ini. Next, Miss akan memberikan refleksi ke kalian. Apa yang telah kamu pelajari hari ini? Tadi kita belajar apa? Announcement. Terus apa sih hal yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Kira-kira apa? Yang disukai dari pembelajaran hari ini? Bisa dipahami. Udah dipahami materinya? Jelas. Iya, jelas juga ya materinya ya, karena nggak terlalu rumit seperti di bab-bab sebelumnya. Next, apa sih kira-kira yang belum kalian pahami dari materi hari ini? Ada? Kira-kira apa? Tidak ada? Ada. Tidak ada ya, jadi cukup paham ya hari ini ya materinya ya. Oke, next. Kita coba menganalisis apa kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran hari ini. Ada nggak kelebihan dari pembelajaran hari ini? Atau ada banyak kekurangan nih? Kelebihannya apa? Ada kelebihannya nggak pembelajaran hari ini atau nggak ada? Atau sama dengan dipahami. Terus kekurangnya apa kekurangannya? Atau nanti kita melakukan diskusi di itu ya, di WA group terkait analisis ini. Oke. Iya. Next. Oh, sudah selesai.
Jadi tugas untuk minggu ini silahkan kalian membuat text announcement berkaitan atau bertema event yang ada di sekolah. Oke. Dan struktur teksnya itu harus sesuai seperti yang sudah kita pelajari hari ini. Paham ya? Tadi ada 3 struktur teksnya. Close, Paham, Miss. opening, content, sama closing. Nanti tugasnya difoto dan dikumpulkan di Google Classroom. Nanti Miss akan membuat tempat pengumpulan tugasnya. Oke. Motivasi di hari ini. Kata-kata motivasi untuk kalian. Do your best at every opportunity. And then? Best You? opportunity that you have. Artinya apa nih? Lakukan yang terbaik di semua kesempatan yang kamu punya atau kamu miliki. Jadi kalian itu tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan yang ada, harus dipergunakan dengan baik. Oke? Fokus dengan apa yang sedang kalian kerjakan atau yang sedang kalian hadapi. Nah, untuk minggu depan itu kalian akan menghadapi PAS, ya kan? Ya. Ya, oke. Jadi jangan sia-siakan kesempatan itu ya. Belajar dengan rajin, dengan bersungguh-sungguh. Terus nanti ketika kalian mengerjakan soal-soal PAS itu juga harus dikerjakan dengan baik. Jangan lupa dipelajari semua ya materinya dari bab awal sampai bab yang kemarin-kemarin kita bahas. Seperti itu. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Any question? Tidak ada? Oke, if there is no question, kita pindah ke WhatsApp group ya untuk melakukan diskusi. Oke, karena ini kan pemaparan materi ada di Zoom, nanti kita diskusi di WAG. Seperti biasa ya? Iya, Miss. Oke. Thank you for your attention. See you next week. Tapi hari ini pertemuan terakhir ya. See you next time. Kalau misalkan nanti ada materi yang masih bingung bisa ditanyakan aja ya. Bisa Japri ataupun di WAG group. Oke, jangan lupa tugas-tugas yang belum dikerjakan, silahkan dikerjakan ya. Oke? Oke, bisa dikumpulkan lewat Japri ataupun di WAG. Oke ya, thank you for your attendance. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut di WAG ya. Bentar ya, jangan keluar dulu. Yes, mau izin ikut foto. Aduh, sakit. Bentar ya. Terima kasih untuk yang hari ini ya. Silakan bisa live, kita lanjut ke WAG seperti biasa ya. Thank you. Miss.
Ini kalian nggak ada PTM lagi ya? Iya. Iya, Miss kan belum foto bareng nih sama kalian. Tapi Miss udah foto kok ini. Foto online. Kita foto online nggak apa-apa ya. Ayo buat ini dokumentasi. Kita sebenarnya tadi udah kok, udah. Ini banyak yang udah keluar. Apa deh? Ya jangan lupa ya yang tugasnya belum segera dikumpulkan karena nilai akan Miss rekap dan diserahkan ke Mr. Gunawan. Seperti itu ya. Oke, thank you ya semua siswa dari 10 AKL 3 yang sudah membantu Miss di pagi hari ini. Terima kasih. See you next time ya. Sukses buat kalian. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita lanjut di chat ya. Iya. Thank you.